Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Desra Tarot. Apa kabar, Gemini? Apa kabar, Gemini? Yes, yes, yes. One of my favorite zodiacs right here. Di sini sesuai lagi. Di sini sesuai sama judul, aku akan bacain mengenai prediksi ya kehidupan kalian dari bulan Juli atau dari kapanpun kalian nonton ini sampai akhir tahun. Jadi kita sekitar punya sekitar 5-6 ya, 5-6 bulan lagi. Dan seperti biasa, aku bagi bacaan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara general, kemudian love life atau asmara, relationship ya. Yang ketiga karir, keuangan, dan terakhir adalah advice buat kalian. Yang bedain dari video yang lain adalah karena ini lebih detail, lebih panjang gitu kan, karena ini kita sekitar 5 sampai 6 bulan ke depan nih akan seperti ini. Oke, aku juga mau ingetin kalau video ini sifatnya umum, sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. So, take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau lebih private, lebih akurat lagi buat kalian, kalian bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot. Alright? Oke. Oh, aku juga lagi bikin giveaway reading ya. Aku akan bikin giveaway reading nih sampai akhir bulan Juli, yang tiap minggunya akan aku undi. Jadi buat kalian yang mau ikutan giveaway readingnya, bisa langsung follow Instagram aku, follow TikTok aku, sama subscribe YouTube aku juga ya. Jadi yang mau ikutan dan belum follow dan belum subscribe, please do so. Oke? Sekarang kita mulai aja. Gemini ya. Gemini nih. Gemini ini dari bulan Juli Agustus nih ya. Bulan Juli Agustus nih. Kita ada message in the bottle. Lalu kita ada go the distance. Ada why. Kita ada Four of Cups. Ada Queen of Swords. Lalu kita ada Six of Swords. Oke. Untuk bulan Juli Agustus nih ya. Juli Agustus untuk para Gemini, kita ada Mess in the Battle, Go the Distance, Why, Four of Cups, Queen of Swords, sama Six of Swords. Oke, dekat-dekat ini mungkin kamu sedang menunggu kabar ya, menunggu kabar yang kamu tunggu nih. Tapi kayak data yang masuk ke kamu atau informasi yang masuk ke kamu, komunikasi yang masuk ke kamu tuh sedikit. Terutama apabila kamu lagi LDR atau memang lagi nunggu jawaban dari tempat jauh gitu loh. Nih ya, aku ngerasa dua hal ini tuh ada hubungannya sama kamu dan tempat yang jauh nih. Nah, menariknya dengan kartu Mess in the Battle di bawahnya kan ada Four of Cups nih. Jadi nih, ini semacam tarik menarik ya, karena kamu sebenarnya nunggu, tapi kamu udah punya skenario kalau seandainya ini orangnya datang, kamu tuh pura-pura kayak jual mahal gitu loh. Dan ada esensi juga kalian tuh males gitu, kayak lu lama banget sih, kemana aja gitu kan. Terus juga dengan kartu tuh Go the Distance dan Queen of Swords nih ya, artinya memang banyak dari kalian ya, kita masuk ke bulan September Oktober nanti ya, pertengahan September Oktober, banyak dari kalian yang memutuskan untuk berangkat lebih jauh alias melanjutkan tahapan dari yang sedang kalian kerjakan gitu loh. Misalnya kalian lagi ngerjain project yang tadinya lagi initial, nah di sini kalian mulai lanjutin lagi nih untuk tahap kedua atau ketiganya gitu. Dan walaupun misalnya moodnya mood-moodan nih, dengan kartu Queen of Swords, kalian tuh berusaha banget untuk kayak yaudah logikanya apa. Jangan ikutin mood, kita lihat tujuan akhirnya apa. Ini bentar lagi kalian masuk goal loh, sebentar lagi bakal mencapai goalnya. Yang kalian perlukan sekarang adalah determinasi dan logika kalian yang jalan gitu loh ya. Kemudian ya selanjutnya kita, no, this is not September October, I'm so sorry. No, that's not what I mean. Sorry ya. Ini kita baru masuk ke bulan Juli Agustus, kira-kira kayak gini yang terjadi. Jadi memang aku ulangin ya. Yang pertama kan memang kamu lagi nunggu kabar kan. Lagi nunggu kabar dan mungkin gara-gara kabar ini juga kamu ngerasa
ini lama kelamaan akhirnya kamu melanjuti tindakannya selanjutnya apa? Ini bulan Juli Agustus ya, ini bukan September Oktober, ini Juli Agustus. Kemudian kamu ngerasa kayak ini kelamaan, kamu harus berbuat sesuatu karena goalnya bentar lagi nyampe kan. Kalau kamu ngikutin perasaan kamu ogah-ogahan, apalagi misalnya tim kamu kayak tai gitu, males banget kan, nyebelin gitu dapet tim yang nggak bisa mendukung. Nah tapi memang karena kamu yang memimpin ini kelompok kamu ya, dengan logika kamu nih, dengan kamu punya kepala dingin nih, memang hasilnya akan membaik gitu. Dan gak hanya menguntungkan kamu, tapi juga tim kamu atau anggota atau siapapun yang menjadi bagian dari kamu. Tapi memang di akhir Agustus kamu bakal mikir banyak sih, kenapa begini sih? Kok kayaknya gue doang yang usaha gitu. Kok kayak gini? Kenapa gue dapet tim yang kayak gini misalnya? Kok gue dapet kelompok yang kayak gini? Kok gue dapet keluarga yang seperti ini gitu? Aku mau ambil kartu dari Chili Fortune Cards-nya. Ini bakal jadi bacaan yang panjang ya, gengs. Jadi sabar-sabar. Untuk Juli Agustus Gemini ya. Oke. Yang pertama kita ada will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Nah. Ini kayaknya emang sudah terjadi di bulan Juli ya. Artinya ketidakmampuan untuk memutuskan. Kamu membiarkan kehidupan kamu tuh kayak bergulir tanpa arah gitu loh. Apalagi buat kalian yang emang dengan sengaja, tergantung dia nih gimana gitu. Coba deh, nanti ya masuk ke Agustus nih, Juli akhir ke Agustus nih, coba kalian putuskan mau kemana. Kemana? Balik lagi ke tujuan kamu. Jangan kayak nyantai-nyantai nih, nyantainya udah selesai, udah lewat ya. Sayang nanti kesempatan yang ada kelewatan nih dengan kartu Four of Cups di sini. Lalu kartu kedua ada older woman, dealings or relationship with older woman. Kamu akan berdealing atau berhadapan, berurusan dengan perempuan yang lebih tua ya di bulan Juli Agustus ini. Menjadi highlight kamu juga. Oh, menarik. Yang ketiga ada younger woman. Dealings or relationship with a younger woman. Jadi Juli Agustus ini nggak cuma kamu akan berdealing dan berhadapan dengan wanita lebih tua, tapi ternyata sama wanita yang lebih muda juga termasuk ya. Waduh, ini banyak yang kepincut sama dua orang berbeda kah? Yang satu lebih tua, satu lebih muda. Dan kamu bingung pilih yang mana? Ayo, gimana Gemini? Coba komen di bawah. Kita masuk ke Agustus September ya. September Oktober. Di sini ada tercakra. September Oktober kita dapat tercakra. Lalu ada woman holding a coin. Oh iya, secara angka ya. Tadi untuk bulan Juli Agustus kita ada 15 atau 6. 7 tambah 4 berarti 11. 2 dan ada 4 juga di sini. Lalu di sini ada 37, 10, 44, 8. Oh, broken heart-nya kebalik. Ini bagus berarti kalau kebalik posisinya. Ya. Untuk September Oktober kita ada third chakra, woman holding a coin, ada woman holding a heart. Lalu ada broken heart, kebalik. Untuk tarotnya kita punya Six of Cups, Ace of Swords, sama Temperance. Nice. Oke, Gemini. Di bulan September Oktober ini kayaknya temanya kamu adalah hati ya. Tercakra posisinya ada di hati. Jadi ini banyak berkaitan sama perasaan kamu ya. Mungkin ya dengan kartu Six of Cups ini hati kamu akan lebih terbuka nih dengan orang yang datang, dengan kemungkinan yang datang gitu ya. Dan akan lebih menerima gitu, lebih dengan mudahnya menerima orang untuk masuk ke hati kalian gitu. Lebih terbuka lah, lebih nyaman juga kalian untuk membuka diri di sini ya. Dengan kartu third chakra ini. Di sini third chakra juga ngomongin tentang kalian yang kayak ikhlas, dengan kalian yang kayak lebih mudah untuk menerima orang lain ya, lapang dada juga, pengertian kayak gitu. Tapi ini memang lebih banyak ke percintaan ya, karena di sini woman holding a heart. Jadi kalau seandainya kalian perempuan nih, ini kamu bakal lumayan emosional sih di bulan September Oktober ini, karena kamu tuh banyak kayak mencurahkan isi hati kamu buat pasangan kamu gitu loh. Kalau seandainya kalian laki-laki yang nonton, pasangan kalian nih juga banyak mencurahkan hati ke kamu, bakal banyak kayak momen-momen kalian tuker-tukeran cerita, heart to heart conversation ya, dari hati ke hati nih pembicaraannya.
Terus dengan kartu Six of Cups juga artinya kalian akan ngerasa sangat nyaman, sangat tentram gitu ya. Ngerasa aman, ngerasa nyaman, karena ini rasanya familiar gitu loh. Dengan kehadiran orang ini, kamu tuh merasa bahwa kehidupan itu ternyata indah gitu. Dengan kehadiran orang ini, kamu bisa merasakan cinta yang mungkin kamu belum dapatkan ketika kamu lebih muda. Ketika kamu masih anak kecil gitu. Semacam inner child kamu yang butuh kasih sayang, itu akan kamu dapatkan lewat perempuan ini gitu. Lewat pasangan kamu. Dan dengan kartu heartbroken-nya kebalik, yang tadinya kamu punya luka-luka batin ya, akhirnya tersembuhi. Tersembuhi itu bahasa Indonesia bukan sih? Akhirnya sembuh gitu loh, akhirnya tersembuhkan. Gara-gara kehadiran orang ini gitu. Dan bikin kamu punya ide bahwa, wah ternyata hidup tuh nggak buruk-buruk banget. Ada makna dari setiap kejadian ya. Dan bahkan ada yang tiba-tiba ngide, gue pengen serius sama nih perempuan. Gue pengen serius untuk membahagiakan dia. Tiba-tiba dapat banyak inspirasi dan memutuskan gitu loh. Ini ke depannya mau gimana sama orang ini. Sama kejadian ini. Dan pada akhirnya dengan kartu Temperance, kalian ngerasa jauh lebih imbang sih. Jauh lebih, ini ada angka 9 ya by the way. Jauh lebih imbang dalam arti lebih harmonis di sini ya. Ada sisi bulan, ada sisi terang, ada sisi gelapnya, ada sisi bulan, ada sisi mataharinya. Dan ini ada sayapnya ya. Kamu benar-benar ngerasa alhamdulillah banget gitu loh. Bersyukur banget sama semua rangkaian kejadian yang terjadi sama kamu gitu loh. Hidupan kamu akan jauh lebih harmonis di bulan, di bulan September Oktober ini ya. Karena memang masalah hati kamu nih aman banget nih. Terjaga banget, tentram banget. Dapat 3. Yang pertama, ini aku kebakar nih gara-gara live ya waktu itu. Jadi ada I, psychic ability, trust your intuition. Ya, intuisi kamu bakal banyak bermain di bulan September Oktober. Kamu diminta untuk tidak mengabaikan intuisi kamu ya. Yang kedua kita ada bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Jangan kayak mundur, jangan merasa ragu sama lawan kamu ya. Ini lawan ngomongin tentang kerjaan atau musuh siapapun. Tunjukkan kekuatan kamu dan determinasi kamu gitu loh. Dan keyakinan kamu. Sama yang terakhir kita punya 4-leaf clover. Great good fortune. Keberuntungan yang luar biasa. Akan hadir di bulan September, Oktober nih. Ya. Sekarang kita masuk ke akhir tahun. November, Desember. Ke November, Desember ya. Kita punya Gentle Gardener. Lalu kita punya Peaks of Joy. Oh my god. Lalu kita ada Coming Apart di sini. Jadi di akhir tahun ya, ini kalian mulai kayak berani untuk memilah-milih mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus dibuang, mana yang harus diperbaiki. Dengan kartu Peaks of Joy, keputusan kalian ini tuh memang di satu sisi membuat kalian bahagia banget, tapi di satu sisi kalian kayak harus melepaskan sesuatu, harus merelakan sesuatu di sini. Ini ngomong tentang kayak keseimbangan lagi ya, sama seperti kartu sebelumnya, dimana kalau ada orang yang kamu keep, harus ada sesuatu atau orang yang harus kamu lepaskan di sini. Gak apa-apa sih, ini kejadiannya gak akan tiba-tiba, lembut banget ya prosesnya, dan emang bagus buat kamu dalam perkembangannya, gitu. Aduh, aku minta maaf nih, masjid sebelahku nih, aigu. Lalu kita masuk lagi ke tarotnya ya. Kita punya 3 of Wands. Kita punya 8 of Swords. Lalu kita juga punya, langsung ya dapat 2 Ace of Pentacles dan The Sun. Wah, ini bagus banget sih Gemini. Jadi ini di akhir tahun kalian jadi ini ya, banyak eksekusi nih, banyak actionnya, banyak yang eksekusi rencana-rencana yang selama ini mungkin tertahan. Banyak juga yang pergi ke luar negeri, banyak yang nyebrangin lautan untuk mencapai tujuannya. Downside-nya sih memang mungkin ada rasa kayak ketakutan dan rasa tidak mampu ya dengan kartu Eight of Swords. Tapi ini hanyalah, oh my goodness. Ini aku selesaiin dulu ya, abis ini aku akan cut deh. Ini karena ada mental block gitu loh. Jadi sebenarnya ini cuma ada di pikiran kalian. Sebenarnya kalian tuh ada di jalan tepat gitu loh. Kalian mampu, kalian bisa. You are more than you think.
kamu lebih dari yang kamu pikir. Dan dengan kartu Eight of Pentacles, artinya di akhir tahun ini banyak kalian yang ngejar impian kalian sih. Bener-bener kayak 24 jam 7 hari belajar, berusaha meng-apply rencana-rencana yang tertunda dan penuh dengan inspirasi gitu, penuh dengan ide. Jadi pikiran, semangatnya juga nyala semua kan. Terus dengan kartu The Sun, jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian tuh akan kejawab semuanya. Ini akan jadi akhir tahun yang menyenangkan sih. Bahagia banget gitu loh. Kamu bersyukur banget dengan kebahagiaan ini dan berpisahnya kamu dengan orang ini gitu. Oh my god. Kenceng banget. Ampun, ini masih pagi-pagi loh, jam 7. Oke, hampir kebakar lagi. Kita lanjutin ya. Untuk terakhir sebelum aku cut abis ini. Teman-teman tahan, sorry ya sebentar ya. Kita ada Fox, lalu ada Shark. Ada Fox, ada Shark, dan ada August. Oke. Untuk Fox, ini ngomongin tentang bagaimana kamu tuh pintar, cerdas, dan cerdik, menggunakan semua sumber yang kamu punya untuk mewujudkan impian kamu, bisnis kamu, project kamu gitu ya. Lalu dari Shark, take care or there will be a loss of material wealth. Ini kayak pesan sampingan. Kamu perhatikan kebutuhan kamu perhatikan pengeluaran kamu ya, hati-hati banget. Kalau enggak takutnya bakal ada kehilangan harta nih atau material ya. Material itu maksudnya kayak material wealth, kayak kekayaan kamu nih. Takutnya kalau nggak hati-hati di sini. Lalu yang ketiga ada August. Aku bisa bilang kesuksesan kamu yang terjadi di akhir tahun ini karena usaha kamu juga yang kamu lakukan di bulan Agustus. Jadi akhir tahun November, Desember ini banyak berkaitan sama yang kamu lakukan di bulan Agustus. Oke, ini untuk general readingnya dulu. Abis ini aku mau bacain love life-nya. Aku akan cut dulu ya, nanti kita ketemu lagi. Hai, oke. Ini baru selesai banget nih masjidnya, pengajian di sebelah ya. Jadi aku mau lanjut lagi, Gemini ya, ke love life kalian. Oke, ke love life para Gemini ya. Ke love life para Gemini, kita mulai dari Juli Agustus dulu nih. Love life Gemini. Love life Gemini ya. Kita ada Not For You. Aduh, gak enak banget nih kabelku. Kita ada Not For You yang pertama. Ada angka 6. Lalu ada No Place Like Home. Ada Fork in the Road. Gemini, ada apakah gerangan? Kenapa kalian kayaknya bingung antara beberapa pilihan ya? Antara balik ke mantan, balik ke masa lalu, atau balik ke tempat yang nyaman buat kamu, atau kamu memilih untuk kayak bye gitu. Bingung antara dua hal ini. Dia ada angka 6, ada 5 sama 4. Kamu tuh kayak bingung gitu loh, karena gini sih. Nggak cuma ngomongin tentang dua orang ya, tapi ini ngomongin pilihan dalam sense yang lebih umum. Jadi mungkin kalau seandainya kamu memilih pulang, kamu nggak bisa deket sama pacar kamu atau orang yang sedang kamu perjuangkan. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya kamu milih dia, mungkin kamu jadi nggak bisa pulang ke rumah. Banyak yang kayak gini nih kayaknya ya, Gemini. Juli Agustus ini banyak harus membuat pilihan antara dua hal yang sama-sama penting buat kamu. Ya kan? Tuh. Banyak yang mungkin lagi di luar negeri, bingung antara balik ke Indonesia atau lanjutin ke sana. Bingung karena udah punya pacar di sana, terus kayak bingung juga apakah dengan LDR ini tetap bisa berjalan atau enggak. Ini banyak yang berkaitan sama tuh kan, two of coins. Bener-bener kamu pertimbangkan gitu loh, baik buruknya nih. Dan bingung, ini banyak yang melibatkan apa ya, rencana-rencana penting, rencana-rencana besar, untuk sekolah kah atau untuk kuliah kah, untuk kerja kah, nih macam-macam nih. Benar-benar kamu pertimbangkan ya Juli Agustus ini Gemini. Lalu ada The World. Percaya nggak? Tuh, kartu World 2 kali keluar. Ini apa ya? Memang banyak yang melibatkan sama hal-hal yang berbau internasional ya. Mungkin banyak yang LDR juga di sini. Nah, tapi dengan kartu The World, ini memang harus terjadi ya. Karena sepertinya memang harus diselesaikan di sini. Sepertinya memang harus diselesaikan. Karena The World ini ngomongin tentang completion, lihat tuh. Udah penuh. Artinya memang saatnya kamu memasuki cycle baru atau siklus yang baru di sini. Kita ada heart to heart conversation ya, at least ini ya. Ada jujur-jujuran di sini. Nggak akan ada penyesalan sih kalau kita bisa jujur. Lalu kita ada release your ex, iya kan? Melepaskan masa lalu.
Untuk kemudian ini saat yang aman untuk kamu mulai lagi mencintai yang baru nih. Aduh, sedih banget sih. Gara-gara jarak juga ya. Sekarang kita masuk ke September Oktober. Untuk para Gemini ya, love life-nya. Oh, yang pertama kita ada fifth chakra di tenggorokan nih. Oh, ini masih lanjut nih. Mungkin sama ini belum selesai ya, masih berusaha move on. Jadi masih ada komunikasi-komunikasi ya yang tadinya terhambat. Jadi lagi ada dengan kartu Woman Holding a Coin kan lebih mantap daripada sebelumnya sih. Akan memperkuat hubungan kamu sama pasangan kamu ya di sini nih dengan kartu Angel of Strength. Kalau ada yang memutuskan untuk melanjutkan sama yang ini, mungkin memang akan makin kuat sih hubungan kalian. Sama misalnya sama orang baru pun September Oktober hubungan kalian akan makin erat ya dengan kartu Strength di sini dan kartu Woman Holding a Coin di sini. Jika makin grounded, makin jelas maunya apa, komunikasi pun lancar, tujuannya jelas, sayangnya makin mungkin akan ada pertengkaran ego ya, ego clash di sini. Tapi justru ketika kalian bisa menyelesaikannya, itu malah makin memperkuat kalian punya bonding. Entah kalian udah menikah, udah berpasangan atau belum ya. Ini ngomong tentang bagaimana kalian bisa mencurahkan isi hati dengan mudah. Terus jadi tahu common ground-nya seperti apa. Cari tahu dasar pemikiran seperti apa. Lalu malah memperkuat kalian punya ini. Bonding atau ikatan. Kita punya The Devil. Iya, ini nafsunya juga makin kuat sih. Kalau kaitannya gini, kalau kartu Devil itu muncul di di bacaan percintaan, artinya itu nafsunya juga makin kuat ya. Kayak bener-bener duniawi banget sih ini. Mungkin berhubungan sama seks juga secara fisik. Secara fisik makin kental, makin kok kental sih? Makin makin kenceng gitu ya, makin kuat hubungannya. Makin nggak mau lepas satu sama lain gitu loh. Bener-bener kayak into each other. Ada Seven of Swords, tapi hati-hati juga ya kalau buat kalian nih, para Gemini yang mungkin belum jadian gitu ya. Ini bisa-bisa kayak cuma FWB doang sih. Cuma malam-malam doang tuh kan, cuma untuk memenuhi hasrat satu sama lain. Tapi sebenarnya ini nggak grounded sama sekali, malah merugikan kalian gitu. Ada Ten of Swords juga, menarik ya, atas bawah kayak bertolak belakang di sini. Jadi dengan kartu Ten of Swords ini kayak sebagai tanda nih, kalau memang, ini general reading soalnya ya, jadi energi kemana-mana. Kalau memang ini udah nggak baik lagi buat kamu, tinggalkanlah. Memang kayaknya menyakitkan ya, ini dari 7, Seven of Swords ke Ten of Swords, artinya banyak yang mungkin kalian tuh mengabaikan saat-saat ini tadi nih. Di bulan Juli Agustus kan mengabaikan saat-saat untuk buy, akhirnya di bulan September Oktober tuh masih berlanjut dan kayak kamu nggak selesai di siklus itu. Tapi dengan kartu Ten of Swords ini kamu diberi kesempatan lagi untuk menyelesaikan yang memang doesn't work in your favor atau tidak bekerja untuk kebaikan kamu gitu. Apalagi kalau ini sifatnya diam-diam dan hanya untuk pemuas nafsu belaka ya, kayak esensinya apa gitu. Aku rasa kamu pun termasuk orang yang mau punya hubungan yang ada meaningnya, yang meaningful. Ya nggak sih Gemini? Lalu di sini ada calling in soulmate. Ya kamu jadi berkaca sebenarnya apa sih tipe orang seperti apa, orang yang kayak gimana yang kamu cari dari suatu hubungan gitu. Lalu di sini ada honeymoon. Banyak juga nih yang kayak traveling bareng-bareng dan makin memperkuat kalian punya bonding tadi sih. Banyak juga Gemini nih di September Oktober ini yang makin memutuskan untuk serius sama hubungannya. Banyak juga yang mungkin memutuskan untuk pernikahan, mulai merencanakan. Banyak juga yang memang melaksanakan pernikahannya di bulan September Oktober ini. Kalau seandainya kamu udah menikah, ini sesederhana bahwa mungkin kamu ingin memperkuat atau memperbaiki hubungan pernikahan kamu dengan jalan-jalan yang jauh ya, yang intim berdua aja gitu. Dan ketika lagi jalan-jalan ini kamu jadi ingat lagi sih kenapa kamu mencintai pasangan kamu, kenapa kamu pilih dia, dan jadi ingat momen-momen menyenangkan yang kamu habiskan berdua gitu. Lalu kita ke November Desember ya, ke akhir tahun. Kita punya details. Apa nih? Kayaknya ini nih, karena banyak yang memutuskan untuk menikah juga kali ya. Jadi di akhir tahun tuh kayak banyak hal detail yang harus dibicarakan, diomongin gitu. Nggak cuma 1-2 tapi banyak ya. Terus ada A Field of Dream. Nah itu tuh
mulai mewujudkan impian masing-masing apa, maunya seperti apa, tinggal di rumah yang seperti apa misalnya, mau punya hubungan yang seperti apa. Dan di sini kalian akan kayak berusaha berkompromi biar bisa ketemu di tengah ya dengan kartu balancing act ini. Jadi supaya dua-duanya menang, nggak cuma kamu doang, nggak cuma dia doang gitu. Jadi kalian akan banyak kayak diskusi mengenai mimpi, kayak tinggal di mana kah, atau hubungan seperti apakah yang diinginkan, pengen punya pasangan yang tampilan seperti apakah, dan kalian tuh akan ketemu di tengah sih. Ini bakal banyak apa ya, ngomongin hal remeh-temeh gitu loh, details misalnya nggak suka kumisan kah, nggak suka pakai baju ini kah, kayak gitu. Makin mengenali satu sama lain ya, karena aku lihat nih dengan kartu details ini banyak saling menggali masa lalu nih, details-details seperti apa, dulu ngapain aja sama mantan misalnya kayak gitu ya. Tapi ini nggak akan saling menyakiti sih, karena cara kalian komunikasi tuh juga akan sangat sangat gentle, dan kalian bisa fokus sama tujuan kalian berpasangan tuh apa ke depannya gitu loh dengan kartu ini ya. Kemudian kita ke tarotnya. Ini banyak penyesuaian sih di antara kalian berdua. Aku seneng ya. Dewasa banget sih jatuhnya ini. Lalu kita ada Death, Rebirth, ada Six of Coins, sama ada Five of Coins. Ini kenapa dari tadi atas bawah beda ya energinya ya. Jadi kan ini banyak yang selesai nih. Ini tuh aku dari tadi bacanya tuh kayak dua orang berbeda gitu loh Gemini. Atau dua sisi yang berbeda gitu loh. Jadi dengan kartu Death Rebirth ini tadi, ini kan nyambung nih. Yang sudah kamu selesaikan tadi, akhirnya selesai bener kan. Nah setelah ini selesai, ada orang baru yang masuk. Dan kali ini dengan kartu Six of Pentacles, hubungannya itu lebih seimbang. Equal ya, nggak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Saling mengisi kekurangan satu sama lain. Tapi memang salah satu dinamika atau salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika kalian, salah satu faktor yang menjadi tantangan buat kalian adalah keuangan. Nih, finances and career. Mungkin yang bikin ini rada belum bisa terjadi banget, maksudku untuk serius dan untuk ada pernikahan ya, di akhir tahun adalah karena keuangan ini. Ada hal-hal yang harus diselesaikan dulu, ada hal-hal yang harus didahulukan dulu di sini. Banyak yang ngerasa ini kurang nih, kurang keluarganya kurang menyetujui kah, atau memang utamanya karena karir dan keuangan gak ketemu di tengah sih. Punya tujuan masing-masing. Terus yang kedua kita ada religious factors. Nah tuh ada perbedaan agama juga. Jadi kayak nambah PR lagi. Perbedaan ethnicity juga. Perbedaan ras. Perbedaan cara pandang. Tapi bagusnya ya, berita baiknya ada give your relationship a chance. Jadi kamu dan dia sama-sama berusaha untuk memberikan kesempatan lagi untuk hubungan ini menjadi sesuatu yang lebih meaningful, menjadi sesuatu yang lebih serius gitu. Dan ini memang akan apa ya? Memang ada tantangan tersendiri, cuman kapal hubungan kalian ini akan tetap berjalan sih. Walaupun di akhir tahun ada PR-nya ya, rada tipis nih. Kayak kehilangan kepercayaan dirian dan kayak serba repot, tapi I don't think it's that bad gitu. Aku rasa nggak akan selalu seberat itu, karena ada keinginan dari kalian sama-sama untuk memperjuangkan ini, untuk mengusahakan ini gitu loh. Jadi aku rasa tantangan-tantangan yang hadir ke dalam kehidupan kamu pun tetap bisa diatasi ya dengan kartu-kartu ini. Kayak gitu Gemini. Oke, itu untuk relationship kalian dan romance kalian. Abis ini aku mau bacain gimana karir dan keuangan kalian, oke? Oke, kita lanjut lagi ke karir keuangan kalian ya. Dari sekarang, dari bulan Juli sampai akhir tahun 2022. Alright, langsung kelihatan nih. Gemini ya, kita ada contract. Ini kita masuk ke bulan Juli Agustus dulu ya. Ada contract, terus kita ada journey. Banyak yang memulai kontrak baru nih, kontrak kerjaan baru, karir baru, deal baru, mantap. Banyak yang setelah kontrak langsung pada ada ini ya, langsung pada apa sih? Langsung pada bisnis trip gitu loh. Atau sesimpel kayak banyak yang langsung pada pindah kota karena kerjaannya itu ada di luar kota. Di sini ya kelihatan nih dengan kartu journey. Dan memang ini butuh kesabaran juga ya, karena mungkin tempat baru, lingkungan baru. Jadi hal-hal itu masih banyak yang harus kamu sesuaikan di sini. Masih banyak yang harus diadaptasi. Enam tambah 2, 8, 6, 2, 7.
Lalu kita ada The Empress. Ya, ini deal yang baik yang kamu buat sih. Karena aku rasa ya, dari kontrak kerja yang baru ini atau kontrak bisnis baru ini akan menghasilkan luar biasa lagi mungkin di akhir tahun atau 9 bulan dari sekarang kamu nonton sih, dari bulan Juli ini ya. Wah, ini bagus ini. Kerjaan yang kamu ambil ini bener-bener subur ya. Fertile banget. Subur banget ini. Bakal banyak menghasilkan buat kamu tuh. Bakal menguatkan kamu punya posisi juga, kamu punya karir juga. Ini bisa makin naik nih kerjaan kamu. Karir jelas banget. Lalu ada Two of Coins. Tapi tetap sih ujung-ujungnya ya dengan kartu Two of Pentacles ini artinya kamu tetap harus bisa mempertimbangkan mana baik mana buruk kayak gitu loh. Karena ada kecenderungan kamu tuh nggak menilai, langsung gas-gas aja dan ngerasain yang terbaik. Padahal sebenarnya kamu punya kesempatan, punya pilihan untuk menilai-nilai juga, nggak harus terusan mengiyakan semuanya. Terus ada rest ya, ini sebagai pengingat jangan lupa untuk istirahat. Karena ada kecenderungan kamu tuh kayak seneng banget sama hasil dan sama hal-hal yang dijanjikan, sampai-sampai kamu tuh nggak istirahat di sini. Sampai-sampai kamu lupa untuk istirahat, jadinya malah bisa sakit. Gitu. Itu untuk Juli Agustus. Kita sekarang masuk ke September Oktober ya. Ini karir keuangan kayaknya lurus-lurus aja ini mah. Ada Into the Unknown. 7 lagi. Into the Unknown ada Slow but Steady. Ada Deep Freeze. Oh oke. 8 ya. Jadi ini ya, memasuki September Oktober mungkin segala macam hal yang berkaitan sama karir, keuangan kamu tuh rada-rada ke pause gitu atau rada-rada kehambat. Di sini ada slow and steady, tapi bedanya adalah lambat tapi stabil, lambat asal selamat gitu ya. Ini yang membuat lambat terutama karena kamu nggak tahu seperti apa di masa depan dengan kartu Into the Unknown. Matanya masih ketutup kan. Tapi ketika kartu ini muncul, indikasinya adalah ya udah maju aja, jalan aja. Walaupun nggak tahu ya ujungnya seperti apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Ya lakukan yang kamu bisa kan. Ya terus jalan aja. Karena roda kehidupan, roda waktu itu terus berputar. Walaupun kesannya kayak lambat, tapi at least kamu nggak stuck ya. Ini bagus kok, nggak apa-apa. Di sini kamu belajar untuk luar biasa ya, banyak banget tantangan hari ini tuh aku kepotong-potong mulu. Oke, gila ini udah potongan yang keempat kepotong sama azan mulu. Oke, tadi aku sampai di mana? Aku nggak suka kepotong gini tuh, koneksinya jadi hilang gitu loh. Coba aku ingat lagi. Oke, untuk di bulan September Oktober, kamu tuh diminta untuk belajar semuanya dikerjakan lebih lambat gitu loh. Supaya kamu bisa lebih nikmatin waktu dan hal-hal yang sedang kamu lalui gitu. Ya, kayak diminta untuk smell the roses atau cium tuh bau-bau bunganya, yang artinya kamu living in the moment atau memang fokus sama present, sama apa yang terjadi sekarang gitu loh. Dan memang di Oktober nanti tuh ada kartu Deep Freeze ya. Ini akan lebih diam sejenak sih. Aku takutnya kamu sakit ya kalau seandainya kamu tidak kalau misalnya kamu tidak mengindahkan ini, kamu mengabaikan pesan aku di sini, takutnya kamu malah kayak stuck sebentar karena kamu sakit memang. Takutnya istirahat dulu gitu loh. Penundaannya malah makin lama di sini. Lalu kita punya Ace of Wands, bagus ya. Artinya tuh kamu kayak semangat sih, walaupun memang nggak jelas gitu ke depannya gimana, kamu tetap bisa lihat positifnya di mana dan bisa semangat gitu. Bisa semangat nih di sini. Banyak inspirasi. Walaupun sebenarnya matanya ketutup ya, ini pun ketutup, cuman kamu tetap bisa merasakan optimisme itu. Kalau kita perhatikan di belakang sini ada rainbow atau ada pelangi walaupun samar-samar. Itu berita baik itu. Diam-diam di balik ketidaktahuan sebenarnya ada berita baik yang menunggu di sana. September Oktober untuk Gemini ya. Karir keuangan kita ada Ten of Cups sama Page of Cups. Jadi oke, menarik. Salah satu alasan kenapa karir dan keuangan kamu rada melambat terutama di karir karena banyak dari kalian yang switch fokusnya ke keluarga ya dengan kartu Ten of Cups ini. Mungkin yang tadinya biasanya kalian gak punya waktu untuk keluarga, kali ini kalian dedikasikan waktu kalian sebagian besar untuk keluarga. Dan ini memang bikin mereka seneng gitu, bikin mereka seneng karena keberadaan kamu tuh penting banget buat mereka. Apalagi buat kalian yang selama ini terlalu fokus sama kerjaan ya.
Terus di freeze juga, ini kamu juga ketunda kan kerjaannya ini. Ini juga karena banyak waktu yang kamu habiskan untuk pasangan kamu juga sih. Selain itu ya, mungkin untuk jalan-jalan, piknik gitu kan, mengalami apa sih hal-hal romantis kayak gini, unyu banget gak sih? Nah terus selain itu yang aku lihat sebenarnya dengan kamu diam sebentar ini tuh ada kesempatan lain yang lebih bagus, ada tawaran lain yang lebih bagus yang akan hadir ke kehidupan kamu gitu ya. Coba kita langsung masuk ke November Desember. Untuk Gemini November Desember ya. Kita ada di unknown, kok di unknown sini mah udah between worlds. Jadi yang tadinya kamu istirahat nih ya, mungkin sekitar sebulan 2 bulan, nanti memasuki akhir tahun kamu tuh mulai on the go lagi, mulai transisi lagi ke diri kamu yang biasanya mungkin ya. Angka 3 lagi loh, tadi 3, 6, 7 ya. Lalu ada fleksibel. Nah, di sini kamu belajar untuk fleksibel ya. Kamu tahu gimana cara membagi waktu kamu dengan baik gitu loh. Jadi kerja bisa, buat keluarga bisa gitu. Sok, ayo, mangga. Ayo maunya gimana gitu. Mungkin banyak dari kalian yang bakal lebih banyak WFH atau ada semacam perjanjian gitu ya, nego sama bos atau gimana untuk kayak ya udah punya kehidupan lebih fleksibel tapi kerjaan tetap terpenuhi sih. Ya kan? Akhir tahun ini bagus sih buat kamu. Poise. Semuanya akan berjalan dengan baik ya. Di sini 8 tambah 4 12, lagi-lagi 3, ini 10, 1, ini 3 lagi. Jadi dengan kartu poise ini menandakan kamu nih akan fine-fine aja gitu loh. Bakal banyak apa sih terinspirasi dan malah bersyukur dengan rangkaian kejadian yang terjadi sama kamu. Oh by the way tadi September Oktober belum keluarin ini. Sorry, sebelum aku lanjut ke November Desember ya. Kan forgive. Banyak waktu dari kalian ya di September Oktober itu tuh kayak mempererat lagi kondisinya dengan keluarga. Memaafkan ini itu gitu. Memaafkan diri kamu sendiri, juga memaafkan hujatan keluarga kamu atau hujatan dari kolega kamu, macam-macam sih ini. Mungkin karena ada masalah makanya rada berhenti sebentar ya di sini tuh, di freeze tuh. Habis itu kamu gunakan waktu kamu untuk cuti dan reconnect lagi dengan keluarga sih. Itu yang kulihat untuk September Oktober ya. Nah, balik lagi ke sini. Ulangin lagi ya, untuk November Desember kamu bakal kayak transisi lagi, balik lagi ke back on track ke kebiasaan kamu yang seperti apa. Kali ini kamu lebih fleksibel karena percaya dengan kondisi, karena belajar dari kondisi yang sebelumnya di sini, dan akhirnya di akhir tahun kamu akan lebih kayak wow, terinspirasi banget, bahagia banget, puas banget sih sama karirnya, puas gitu. Sama keuangan dan karir. Tuh kan ada death, ada rebirth ya kan. Ini yang tadinya udah selesai nih, ya kan nih. Episode ini udah selesai, sudah memang harus mati, sudah selesai. Masuk lagi ke siklus yang baru nih. Death sama dengan rebirth. Ada lagi yang baru datang buat kamu. Jadi memang ini nyambung ya. Ini memang namanya juga general reading. Jadi sebenarnya udah kesebut ini tuh di awal. Banyak yang memulai kehidupan baru kan, memulai karir baru. Tapi banyak juga yang baru mulai itu menjelang akhir tahun nih. Ya, ini ngomongin justice, ini akan lebih seimbang. Ini aku ngeliatnya sih lebih kayak fleksibel ya. Oh my goodness. Aku gak mau kekat lagi, tanggung banget, tinggal penutupan doang itu. Dengan kartu justice ini sama nih maknanya kayak fleksibel ya. Jadi kayak imbang gitu loh. Kamu bisa kerja di rumah, kamu bisa kerja di kantor, semuanya imbang. Work-life balance kamu pun bisa kamu dapetin di sini ya. Oh God. Gila, 2 video belakang aku ini kebanyakan azan. Jadi sebelah rumahku tuh masjid banget, bener-bener sebelah rumahku. Toanya itu tuh ngadep ke rumahku 3. Luar biasa. Kalian ada gak sih yang tinggal deket-deket masjid gitu? Nah, balik lagi ya justice di sini, kamu apapun yang kamu usahakan itu yang kamu dapat. Jadi usaha kamu tuh gak ada yang sia-sia ya Gemini ya. Keadilan tuh akan berpihak sama kamu juga pada akhirnya. Terus yang terakhir kita ada Ace of Cups. Oh, ini menarik ya. Sebenarnya ini bahagia-bahagia aja nih kamu. Karirnya banyak yang terpenuhi juga. Tapi juga kalian merasakan walaupun ini membaik, kamu tetap nggak puas ya. Banyak yang akhirnya meninggalkan pekerjaan ini, meninggalkan project ini, meninggalkan divisi ini, dan menuju ke hal yang lebih jelas lagi. Dan itu memang membuat kalian bahagia. Atau memang ini sesederhana bahwa kamu nggak puas dengan yang udah ada ini. Sebenarnya masih nyala loh ini. Cuma kamu tinggalin aja karena ada yang lebih jelas. Buat apa kamu settle atau ya settle sama api di mangkok kalau kamu bisa dapetin matahari gitu loh. Yang artinya rezeki kamu akan terusan ada. Kamu bertahan pun oke, kamu mau meninggalkan pun oke. Ngomongku kecepatan gak sih?
Kadang tuh kalau aku dapat channel message gitu loh, kayak bacain semuanya ini tuh kan dapat infonya di kepala kan. Kadang tuh mulutku lebih cepat daripada isi otakku gitu loh. Ya, di akhir tahun nih ada dua sisi fire, jadi memang makin bertenaga ya, makin semangat untuk go gas ya akhir tahun, go 2023 gitu. Tapi nggak bohong, nggak dipungkiri ada sisi kamu yang ngerasa khawatir di sini sih. Hai gitu Gemini. Sekarang kita ke ini ya, ke pesan buat kalian ya. Pesan buat Gemini dari bulan Juli sampai akhir tahun ya. Pertama kita punya a fiery climax approaches. Bakal ada puncak-puncaknya nih kejadian ya selama 5 bulan ke depan ya. Kemudian ada believe the impossible, percaya sama yang nggak mungkin. Kita nggak pernah tahu ya tipe mukjizat seperti apa yang Tuhan hadirkan ke dalam kehidupan kita. Jadi yang bisa kita lakukan tetap berusaha, berdoa ya. Terus yang ketiga ada meditate and contemplate. Tuh kan, ini ngomong tentang keseimbangan. Jangan lupa juga untuk istirahat, meditasi, kontemplasi, refleksi. Lalu kita ada purpose. I know what I'm here to do. Aku tahu kenapa aku ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa menyerah, pengen berhenti, coba perhatikan lagi kenapa kamu mulai ini dari awal. Alasan kamu apa? Siapa tahu dengan mengingat begitu, kamu jadi bisa lebih bertahan ya. Tuh ada kartu mind. Ini ke bawah. Oke, nggak masalah. Ada kartu your path. Dear Lord, help me trust that there's a plan far beyond what I can see through my fears and illusions. Ya kan, ketakutan. Ini semacam mantra buat kamu dan pengingat buat kamu ya. Kayak Tuhan, please tolong buat saya percaya bahwa bantu saya untuk percaya bahwa ada hal atau rencana yang lebih baik daripada yang aku kira sebelumnya gitu. Dan dengan kartu Your Path ini sebagai pengingat bahwa tiap orang tuh punya jalan masing-masing. Jadi nggak bisa dibandingkan ya. Itu nggak apple to apple banget di sini gitu. Aduh deh. Oke. Lalu ini udah keluar sendiri ya, mind. Dia bilang, you are the master of your inner world and you decide how the outer world affects you. Cultivate a calm inner state. Dia bilang kamu adalah masternya dari hal-hal yang ada dalam diri kamu. Dan kamu yang menentukan bagaimana hal-hal dari luar diri kamu tuh ngefek ke kamu gitu loh. Jadi pilihlah untuk kalem dan mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Yaitu perasaan kamu kan. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain dan bagaimana bersikap sama kamu. Kayak gitu. Jadi pilih tenang dan kayak bikin boundaries gitu loh. Pilihlah hal-hal yang membuat kamu bahagia, membuat kamu tenang. Jangan kemakan omongan orang. Sesimpel itu sih, Gemini. Wow, oke. Panjang ya. Sekian dari aku. Kalau kalian suka cara aku ngomong, cara aku menyampaikan pesan, dan kartu-kartu aku yang banyak ini, dan kalian pengen aku bantu menyelesaikan masalah kalian pengen konsultasi aku berbayar ya, tapi sangat-sangat affordable, sangat-sangat terjangkau. Yang tertarik bisa langsung aja DM ke Instagram aku untuk personal reading, untuk private reading ya. Tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa. Oke? Terus juga jangan lupa ikutan giveaway-nya. Aku akan undi di hari Senin minggu depan, tanggal 1 Agustus ya. Jadi yang mau ikutan free reading, itu kalian bisa follow Instagram aku, follow TikTok aku, subscribe YouTube aku, kemudian screenshot dan kirim buktinya ke DM di Instagram untuk bisa ikutan undiannya. Oke? Okay, I think that's all. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye, Gemini. Stay safe.